Sayyidah Fatimah adalah seorang putri yang sangat mirip dengan ayahnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam segi perilaku maupun karakternya. Sampai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tentang Fatimah bahwa ia adalah bagian dari Nabi. Dia selalu mendampingi di samping ayahnya sebagai seorang yang berani, kuat, sabar, dan cerdas dalam kehidupan Rasulullah. Dan setelah kewafatannya, Sayyidah Fatimah mengambil peran penting dalam biografi Islam. Dia adalah Fatimah Al-Zahra, putri dari putri-putrinya yang paling dicintai baginya. Sayyidatun Nisa, nama yang indah dan suci, nama yang sangat mudah untuk dikenal. Rasul menamainya Fatimah sebagai rasa hormat dengan nama neneknya, dan diberi nama Az-Zahra karena bermakna bercahaya yang dipenuhi dengan kebaikan. Fatimah Az-Zahra adalah satu-satunya putri yang tanggal lahirnya diketahui secara akurat di antara 4 putri Rasulullah, yang mana kelahirannya di tahun ke-5 sebelum kerasulan, yang mana para kaum Quraisy pada waktu itu ingin membangun kembali Ka'bah Asy-Syarifah. Ketika mereka sampai pada Hajar Aswad, mereka berbeda pendapat tentang suku mana yang akan membawanya dan menghususkan diri dalam kehormatan ini. Hampir saja terjadi pertumpahan darah antara 4 kabilah dalam suku Quraisy pada saat itu, yang mana pangkal persoalannya berasal dari perselisihan mengenai siapa yang paling berhak untuk mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad setelah pembangunannya selesai. Dalam situasi genting tersebut, Nabi Muhammad masuk di antara mereka. Lalu mereka mempercayakan masalah tersebut kepada Muhammad yang saat itu sudah bergelar Al-Amin dan diberi kepercayaan untuk mengatasi masalah itu. Muhammad bin Abdullah kemudian melangkah menuju tempat penyimpanan Hajar Aswad, membentangkan serbannya dan meletakkan batu tersebut di tengah kain serban. Beliau kemudian menyuruh wakil dari masing-masing kabilah memegang ujung serban dan mengangkat Hajar Aswad sehingga mendekati Ka'bah. Setelah itu Muhammad kembali meletakkannya ke tempat semula, di lubang pojok Ka'bah. Melalui cara itu, perselisihan antar kabilah suku Quraisy pun dapat diatasi. Fatimah radhiyallahu anha berusia 5 tahun ketika risalah diturunkan kepada ayahnya yang sedang berhalwat, bermeditasi di Gua Hiro. Sayyidah Fatimah sedari kecilnya sering menyaksikan perjuangan ayahnya dalam berdakwah, ditambah lagi dengan kepergian ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha di tahun ke-10 setelah kerasulan. Setelah ia menderita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ia juga menahan rasa sakit dari pengepungan golongan Su'aib bin Hasim. Rumah Nabi kosong setelah kepergian Sayyidah Khadijah, dan kakak perempuannya Zainab berada di rumah suaminya. Adapun Ruqayyah, dia berada di tanah keterasingan, berhijrah dengan suaminya ke Habasyiyah. Dan Fatimah bersama saudari perempuannya Ummu Kulsum membantu dalam urusan keluarga hingga Fatimah tumbuh menjadi dewasa. Karena peristiwa-peristiwa penting ini, dia berubah menjadi sosok wanita muda yang penuh dengan tanggung jawab besar, terutama terhadap ayahnya. Mulai dari harus menangkal beratnya kesedihan dan kerasnya permusuhan Quraisy dalam perang yang membabi buta karena bertentangan dengan risalah hidayah dan tauhid yang dibawa untuk kaum Quraisy. Kekerasan ini sering membuat Sayyidah Fatimah menangis, terutama ketika Rasulullah kembali dan terdapat kotoran di jubahnya. Mereka mencemari beliau dengan kotoran ketika sedang bersujud di Ka'bah, dan kotoran tersebut masih menempel sampai beliau pulang ke rumahnya. Maka Fatimah menghapus apa yang menempel pada jubahnya itu dengan tangannya yang suci dan menangis sampai Rasulullah berkata, "Wahai putriku, jangan menangis, karena Allah akan menjaga ayahmu." Lalu Allah memberi izin kepada nabinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Yastrib mendapatkan apa yang diterimanya di Mekah dari golongan Quraisy. Fatimah tinggal bersama saudari perempuannya Ummu Kulsum di rumah Nabi di Mekah, memantau perjalanan yang sulit tersebut karena kaum Quraisy mulai mengejar Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi kaum Quraisy tidak bisa mendapatkannya meskipun mereka sudah mengamati Nabi serta mengirim orang-orang untuk mengejarnya, juga menunggunya sepanjang jalan. Dan Rasulullah tiba bersama Abu Bakar dengan selamat ke Madinah yang kemudian disambut oleh kaum Ansor. Kemudian setelah aman, Zaid bin Al-Harithah dikirim ke tempat putrinya Nabi yaitu Fatimah dan Ummu Kulsum untuk berhijrah. Tetapi jalur migrasi itu tidak aman bagi putri-putri Rasulullah. Apalagi tubuh Fatimah kelelahan karena banyak peristiwa yang disaksikannya dalam masa berdakwah. Lalu ada Al-Huwairid Al-Qurashi yang mengangkat mereka sampai dia melemparkan Fatimah dan saudari perempuannya ke bukit-bukit gurun yang gundul hingga membuat mereka berjalan sepanjang jalan dengan lelah sampai mereka mencapai Madinah Al-Munawwarah. Bahkan hingga kakinya hampir tidak bisa berdiri lagi karena perjalanannya yang jauh, dan Nabi tidak akan melupakan perbuatan orang yang menyakiti putri-putrinya yang tersayang dan paling dekat di hatinya.
Fatimah tinggal di sebelah ayahnya, bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah kepada Rasulullah dan para sahabat muslim dari persaudaraan yang merupakan kekuatan terbesar Islam. Dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha terganggu oleh perhatian ayahnya yang memikirkan pernikahannya dengan Abu Bakar Al-Siddiq yang melamarnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dan meminta maaf kepadanya dengan lembut. Lalu Umar bin Khattab juga melamar, tetapi Rasulullah juga menolaknya dengan lembut. Lalu barulah Sayyidina Ali melamar putri Rasulullah. Namun karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal Ali sebagai anak kecil yang dibesarkan di rumahnya, maka dengan cepat ia menjawabnya untuk menghitbah putrinya Fatimah. Lalu dia berdiri tidak jauh dari Rasul sambil berkata agar Nabi bisa mendengarnya. "Aku ingin melamar putrimu, wahai Rasulullah." Dan Nabi berbalik kepadanya dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu punya sesuatu?" Ali menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak punya uang selain tameng miliknya ketika perang Badar. Lalu Rasul memerintahkannya untuk menjualnya. Lalu Utsman membeli darinya seharga 470 dirham. Lalu Rasulullah membayarkan sebagiannya kepada Bilal untuk membeli beberapa parfum dan kemudian beliau membayarkan sisanya kepada Ummu Salamah untuk membeli kebutuhan pengantin wanita. Fatimah Az-Zahra pada waktu itu berusia 18 tahun. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabatnya agar mereka menyaksikan bahwa beliau telah menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib seharga 400 miskol dari perak pada pernikahannya, namun berjalan lancar. Kemudian sajian untuk tamunya adalah sebuah mangkuk yang berisi kurma di dalamnya. Fatimah merasa cukup dengan kehidupan sederhana di rumah suaminya Ali bin Abi Thalib. Lalu ia memasuki rumah dengan membawa bantal yang berisi serat serta sesuatu dari wewangian. Lalu Sayyidah Fatimah hidup dengan penuh kesabaran dalam mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, memasak, serta menggiling gandum. Karena hidupnya yang serba kekurangan hingga tidak bisa menyewa seseorang untuk membantu pekerjaan rumahnya. Lalu, suatu hari Sayyidah Fatimah berkeluh kesah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memberikan salah satu tawaran perang agar dapat membantu pekerjaan rumah tangganya. Akan tetapi, meskipun Rasulullah memiliki rasa kasih sayang yang mendalam untuknya serta suaminya Ali, beliau menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan memberikannya kepada kalian berdua." Lalu Rasul memperhatikan urusan mereka. Lalu beliau mengikuti mereka perlahan-lahan. Lalu beliau melihat ada selimut yang mana selimut itu jika mereka menutupi wajah mereka dengan selimut tersebut, maka kaki mereka akan terlihat. Dan jika mereka menutupi kaki mereka, maka kepala mereka akan terbuka. Beliau berkata kepada mereka, "Aku akan memberitahu yang terbaik dari apa yang kalian minta kepadaku, sebagaimana yang sudah malaikat Jibril ajarkan kepadaku. Maka kalian berdua bacalah tasbih setelah selesai sholat 10 kali dan ucapkan tahmid 10 kali serta takbir 10 kali. Dan jika kalian hendak tidur, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali serta takbir 33 kali." Terdengar isu bahwa Sayyidina Ali berminat melamar putri Abu Jahal untuk dijadikan istri kedua di samping Sayyidah Fatimah. Kemudian berita tersebut terdengar oleh Fatimah dan beliau pun marah dan melaporkan perbuatan Ali kepada Nabi, ayah dari Fatimah. Seraya berkata, "Orang-orang berkata bahwa engkau tidak marah untuk membela putrimu. Suamiku Ali, ia akan menikahi putri Abu Jahal." Mendengar berita itu Nabi marah, kemudian mengumpulkan para sahabat beliau di masjid dan berkata, "Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku, dan aku khawatir ia terfitnah dalam agamanya. Aku tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Akan tetapi, demi Allah, tidak akan berkumpul putri seseorang Rasulullah dari putri musuh Allah pada seorang suami. Aku tidak akan mengizinkan. Aku tidak akan mengizinkan. Aku tidak akan mengizinkannya. Kecuali jika Ali akan menceraikan putriku dan menikahi putri mereka. Fatimah adalah penggalan dariku, menyakitiku apa yang menyakitinya, dan menggangguku apa yang mengganggunya." Sayyidina Ali kembali ke rumahnya dan meminta maaf kepada Fatimah. Lalu dia mulai menceritakan tentang isu tersebut. Mata Fatimah pun basah oleh air mata. Ia terharu dengan kasih sayang ayahnya. Kemudian dia bangkit untuk sholat. Lalu Allah memuliakan Fatimah, putri Rasulullah yang paling dicintainya, dengan mengkaruniainya seorang anak. Dia melahirkan anak sulungnya yang bernama Hasan di tahun ketiga setelah hijrah. Rasulullah pun merasa senang sekali. Kemudian beliau bersedekah untuk para fuqara Madinah. Lalu Sayyidah Fatimah dikaruniai anak yang kedua bernama Husain di bulan Sya'ban di tahun ketiga juga setelah hijrah. Maka hati Nabi merasa gembira atas dua cucu yang berharga ini, dan dia merasa tenang melihat mereka, bermain dengan mereka, dan memuji mereka.
Beliau pergi sesekali ke para sahabatnya sambil membawa kedua cucunya bersamanya, satu di pundaknya dan satunya di pundak sebelahnya. Lalu Rasul berkata, "Siapa yang mencintai kedua cucuku, maka dia mencintaiku, dan siapapun yang membenci mereka, dia membenciku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut akan mata-mata jahat, sehingga beliau berdoa untuk kedua cucunya. "Aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan terkutuk dan dari setiap mata-mata jahat." Kemudian Sayyidah Fatimah melahirkan anak perempuan pada tahun kelima setelah hijrah, lalu kakeknya memberi nama Zainab sebagai penghormatan terhadap bibinya yang telah merawat Fatimah. Di tahun ke-7 setelah hijrah, Sayyidah Fatimah melahirkan anak perempuan yang bernama Ummu Kulsum. Sayyidah Fatimah pun hidup bahagia bersama anak-anaknya serta merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Kisah kehidupan Sayyidah Fatimah tidak hanya sampai di situ. Ia juga menyaksikan beberapa kemenangan orang Islam, seperti Fathul Makkah Al-Mukarramah di tahun ke-8 setelah hijrah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi makam ibunya Sayyidah Khadijah, yang mana Rasul membuat kubah di atas makam Sayyidah Khadijah, dan di tahun ke-9 Fatimah mengunjungi makam saudarinya Ummu Kulsum, lalu di tahun ke-10 ia mengunjungi makam saudaranya Ibrahim, anak Rasul dari Maria Al-Qibtiyah, lalu yang tersisa dari anak Rasul hanyalah Sayyidah Fatimah. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, Sayyidah Fatimah bergegas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidah Fatimah duduk di samping kanan beliau. Dan ketika ajal beliau semakin dekat, Sayyidah Fatimah menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Engkau adalah keluargaku yang pertama yang akan bertemu denganku." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, "Wahai Fatimah, apakah engkau tidak puas menjadi pemimpin wanita-wanita mukmin atau pemimpin kaum mukminin dari kalangan wanita bangsa ini?" Fatimah pun menyaksikan baiat Abu Bakar As-Siddiq di Saqifah. Kemudian Sayyidah Fatimah wafat 6 bulan setelah kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia berusia di bawah 30 tahun. Lalu Sayyidah Fatimah disolatkan oleh suaminya Sayyidina Ali dan pamannya Abbas serta anaknya Hasan dan Husain beserta para sahabatnya sebelum dimakamkan pada malam hari di pemakaman Al-Baqi di Madinah. Dalam biografinya, Sayyidah Fatimah memuat kehormatan dalam garis keturunannya, yaitu perbuatan baik dan kemiripan yang kuat dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik zahir maupun batin.